Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifah akan menyampaikan solusi untuk problematika bahasa. Berdasarkan artikel yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Globalisasi yang ditulis oleh Kompasiana, dapat disimpulkan bahwa keberadaan bahasa Indonesia semakin memudar digantikan oleh bahasa asing pada era globalisasi sekarang ini. Sebagai pemakai bahasa, sikap yang perlu dilakukan supaya fungsi bahasa Indonesia secara alami dapat diterapkan kepada pemakai adalah dengan menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, alasan yang menjadikan banyak orang Indonesia lebih suka belajar bahasa asing karena mereka belum mengetahui keindahan dan kelebihan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Jadi, kita bisa nostalgia sebentar mengenai betapa uniknya Indonesia dengan 718 bahasa daerahnya, di mana antara suku yang satu dengan suku yang lainnya bisa berkomunikasi hanya dengan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang telah ditetapkan dalam Sumpah Pemuda. Kita juga bisa mengenali keindahan bahasa Indonesia melalui karya sastra, dengan membaca novel genre yang kita suka misalnya, atau dengan hanya membaca cerpen, atau bagi kita yang tidak suka membaca, bisa menonton film-film kemerdekaan, karena hal tersebut juga bisa menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Cara-cara tersebut juga bisa kita aplikasikan kepada adik-adik kita dengan berdongeng bahasa Indonesia sebelum tidur misalnya, atau dengan memperlihatkan kartun-kartun yang mengedukasi supaya nantinya tumbuh kecintaan terhadap bahasa Indonesia sejak dini pada didik anak. Nah, pada kasus zaman sekarang, banyak dari generasi milenial itu lebih merasa keren jika menyisipkan istilah-istilah asing dalam komunikasinya. Untuk itu, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menumbuhkan citra bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak harus formal, dalam komunikasi itu termasuk juga hal yang keren. Semisal nih, kita menggunakan kata maaf untuk menggantikan kata sorry, atau menggunakan kata selamat pagi untuk menggantikan good morning, dan lain sebagainya. Hal itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan berkomunikasi, baik secara lisan maupun di media sosial dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain sikap alami, ada juga sikap prosedural untuk menerapkan bahasa Indonesia ke pemakainya. Nah, dalam hal ini ada kasus di mana banyak siswa level dasar yang mendapatkan bahasa asing sebagai bahasa primer dan bahasa Indonesia sebagai bahasa sekunder. Mengenai hal tersebut, saya sepakat dengan dilaksanakannya secara konsisten Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mana mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Namun, dalam undang-undang ini ada pengecualian bahwa boleh menggunakan bahasa asing selama itu mendukung kemampuan siswa berbahasa asing. Di sekolah dengan beasiswa atau bidik misi luar negeri misalnya, itu bisa kita maklumi. Nah, dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan konsisten, nantinya akan menjaga pendidikan bahasa Indonesia dan juga menjaga bahasa Indonesia itu sendiri di tengah hebatnya pengaruh globalisasi yang terjadi saat ini. Indonesia akan berusia 100 tahun pada tahun 2045. 100 tahun pasca merdeka, banyak yang berharap Indonesia akan bertransformasi menjadi golden country atau negara emas. Menyandang negara emas di usia 100 tahun, kita tentu sepakat seluruh aspek mengalami kemajuan, termasuk bahasa. Jika solusi saya untuk problematika bahasa diterima pemerintah sebagai solusi yang paling efektif, saya akan menerapkan 2 program untuk menyongsong golden country di Indonesia. Yang pertama, saya akan membuka dan meluaskan program pelatihan, pembekalan, dan juga pemberdayaan tenaga pendidik di Indonesia demi terwujudnya pendidikan bahasa Indonesia yang berkualitas. Dan yang kedua, saya akan membuka program pelatihan, pengajaran, dan juga pengujian bahasa Indonesia baik secara online maupun offline yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia secara gratis demi terwujudnya masyarakat Indonesia dengan kompetensi bahasa Indonesia yang baik. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa standar kelulusan perguruan tinggi dan juga CPNS di Indonesia itu hanya menggunakan tes TOEFL dan jarang sekali yang menggunakan tes UKBI atau uji kompetensi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pesan dari saya yang saya kutip dari Bapak Ivan Lanin,
Mari kita sebagai rakyat Indonesia utamakan bahasa Indonesia, karena itu merupakan bahasa nasional kita dan kita harus bangga akan hal itu. Lestarikan bahasa daerah karena itu merupakan kekayaan kebudayaan kita, dan juga jangan lupa pelajari bahasa asing karena banyak rujukan di dunia yang menggunakan bahasa asing. Mau tidak mau kita harus mempelajarinya, karena jika tidak kita akan tertinggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.